Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa sharing. Yang pertama, saya mau adakan penegasan lagi-lagi tentang dosa gitu ya. Pada beberapa sesi sharing yang saya sudah bagikan, saya sudah bagikan dasar-dasar firman Tuhan yang menuliskan perihal dosa atau ketidaktaatan gitu ya. Kali ini saya tambah lagi untuk menegaskan dan menguatkan pesan yang penting ini untuk kita, supaya kita tidak lagi bermain-main atau sengaja dengan dosa gitu. Sebetulnya saya merasa udah merasa cukup untuk menyampaikan peringatan tentang dosa ini pada dua atau beberapa sesi sharing sebelumnya gitu ya. Tetapi ketika kemarin lusa rasanya saya bangun pagi, itu yang langsung muncul di otak saya, bagaimana dosa itu menghancurkan semuanya gitu. Dosa menyebabkan atau membuat kita terpisah daripada Tuhan ya. Kalau kita udah terpisah dari Tuhan, udah semuanya sudah tidak lagi milik kita. Entah Alkitab bilang kita ahli waris, entah Alkitab janjikan kita keselamatan atau kehidupan yang kekal gitu ya. Kalau kita udah terpisah dari Tuhan, semuanya udah putus gitu ya. Saya ketika bangun pagi itu saya teringat tentang bagaimana Adam, manusia pertama yang kemudian gagal untuk memenuhi panggilannya. Akibat apa? Dosa atau ketidaktaatan. Kemudian Saul, raja yang tidak iseng untuk dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan gak pernah iseng gitu ya, akhirnya juga berhenti panggilannya atas rencananya terhadap Saul. Karena apa? Ketidaktaatan yang menimbulkan dosa ya. Ini juga sudah cukup mewakili, ditambah dengan bangsa Israel, bangsa pilihan ya, bangsa yang dikasih oleh Tuhan, tetapi karena pemberontakan, ketidakpercayaan, dosa, toh juga Tuhan berlaku yang sama ya. Bahkan Daud pun seorang yang sebelum dia jatuh dalam dosa kan dia intim sama Tuhan. Sebetulnya dia memetik kecapinya, memuji Tuhan ketika dia di tempat penggembalaan gitu ya. Dia yang suka memuji Tuhan, tapi ketika dia jatuh dalam dosa, selesai gitu. Tuhan bukan Tuhan tidak ingat kebaikan orang ya, tapi selesai udah gitu. Selesai sudah rencana Tuhan sama Adam ketika dia tidak taat yang membawa dia pada dosa. Kemudian juga Saul, tadi saya katakan ketidaktaatan kemudian membawa dia dalam dosa. Dan mungkin juga bangsa Israel untuk menikmati tanah perjanjian, selesai karena pemberontakan, ketidakpercayaan, dosa gitu. Jadi itu juga hukum yang sama buat kita gitu. Jadi sekalipun kita fanatik dalam agama kita, selalu aktif ke gereja, merasa bangga dengan perayaan-perayaan Natal, atau aktif melayani ya, ini berlaku untuk semuanya. Baik tadi saya katakan jemaat biasa, orang Israel yang dimurkai oleh Tuhan di padang gurun gitu ya, maupun terhadap orang yang udah dipilih dengan pilihan-pilihan tertentu, Adam, kemudian Saul, kemudian Daud gitu ya.
dengan para hamba Tuhan juga sama, berlaku sama. Jadi kita harus betul-betul takut akan Tuhan dan betul-betul memperhatikan ini setiap hari. Jangan dengan kesadaran, jangan aktif berbuat dosa, jangan berulang, jangan hidup di dalam dosa gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan. Dan sebetulnya ya, selain ayat-ayat firman Tuhan seperti di Roma 6 ayat 20, sebab itu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, dan kesudahannya ialah kematian, ya, kematian kekal. Jadi sebenarnya selain ayat-ayat yang kemarin, kemudian yang ini, kalau kita pergi ke kitab manapun selalu mengarahkan kita pada satu goal gitu ya, untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Allah. Di Amsal 2 ayat 20 sebagai tambahan, karena itu anakku, ikutilah teladan orang baik dan hiduplah menurut kemauan Allah. Saya ambil dari BIMK ya. Ayat 21, sebab orang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang tinggal di negeri yang dijanjikan Tuhan ya. Kita dijanjikan Yerusalem baru. Amsal 2 ayat 22-nya, tetapi orang jahat dan berdosa akan dilempar keluar oleh Allah dari negeri itu seperti rumput dicabut dari tanah. Ini sama, kurang lebih sama pembahasannya dengan yang di Wahyu. Tetapi orang-orang penakut dan lain sebagainya itu mereka tinggal di luar gitu ya. Jadi yuk, kalau mau ikut Tuhan harus punya ketetapan hati. Begini, saya mau ikut Tuhan itu betul-betul mau sungguh-sungguh, dan bukan cuma agama-agamaan gitu ya, tapi sungguh-sungguh memang mau untuk hidup dalam kemauan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam hidup benar gitu. Soal proses yang belum sempurna itu kan perjalanan waktu. Makanya ketika tempoh hari saya berikan di kitab 1 Yohanes gitu ya, kitabnya Yohanes, bukan yang di kitab Injil itu, dia berkata, kalau kamu jatuh dalam dosa ya akui. Itu kan sebuah keadaan yang memang bukan kondisi hidup di dalam dosa gitu. Jadi bukan suatu kesengajaan lagi. Dalam perjalanannya kan kita bakal mungkin berbuat dosa ya. Ketika kita dulu, coba lihat ke belakang, saya pun seperti itu. Ketika saya catatlah ketika 2015 lah awalnya. Dulu memang ketika dijangkau waktu kelahiran baru, ketika di kampus udah ambil pertobatan gitu ya. Dari situ pun masih jatuh bangun juga gitu. Nah, ketika tahun 2015 saya katakan, apakah perkataan saya langsung sempurna? Apakah tidak ada perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang, ketersinggungan ataupun hal-hal lain gitu ya? Tapi itu kan bukan sesuatu yang saya niatkan lagi. Saya nggak hidup lagi di situ. Itu adalah proses pembersihan gitu ya. Nah, itu yang ayat itu maksudkan. Kalau sampai kemudian di luar kemampuan kita, ketidaksengajaan kita atau kelalaian kita gitu ya, kita melakukan pemberesan dengan Tuhan. Dan itu juga di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil gitu ya. Dia kan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan gitu. Tapi gini, satu yang saya dapatkan bahwa akan makanya saya setuju dengan pesan rekomendasi yang tempoh hari gitu ya. Kalau orang udah ambil komitmen mau sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya, mau ikut Tuhan, tapi kenyataannya dia masih jatuh dalam dosa. Nah, pemberesan ini pemberesan dosa ketika kita udah mengambil komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita dulu misalnya ketika hidup dalam dosa, kan ada kayak gitu, dan itu sesuai dengan hati nurani manusia gitu ya. Ada rasa bersalah, oh ya Tuhan ampuni aku. Tapi pemberesan yang dilakukan dulu itu biasa gitu, tidak punya rasa bersalah, tidak punya rasa duka, tidak punya rasa penyesalan yang dalam. Nah, pertobatan yang ketika kita jatuh dalam dosa, kita udah sungguh-sungguh nih ikut Tuhan, tapi ada kalanya kita jatuh di dalam dosa, itu sudah diberikan teladan oleh
oleh Daud, dan itu merupakan pelajaran bagi kita ketika kita menyelesaikan sebuah dosa kepada Tuhan. Kita udah sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, tapi kita jatuh dalam dosa. Katakanlah seperti ada beberapa oknum hamba Tuhan, saya ambil dari luar negeri aja lah, ketika adalah salah seorang oknum hamba Tuhan yang kemudian jatuh ke dalam dosa imoralitas gitu ya. Nah, dia udah melayani, dia udah hidup dalam gereja lahir baru gitu. Nah, ketika dia bertobat, nggak bisa lagi enteng itu katakan, oh ya Tuhan ampuni aku, salah aku begini. Nggak bisa begitu. Tapi sama, supaya pertobatan itu diterima dan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan melihat ada hati yang hancur, sama seperti yang ditujukan oleh Daud. Makanya sebagai bukti penyesalan yang dalam dari Daud, dia kan menaruh abu di kepalanya, dia berkabung, dia berpuasa gitu ya. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau misalnya dalam perjalanannya kita merasa kita sadar kita ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu pemberesannya nggak boleh seringan begitu saja gitu. Oh ampuni aku Tuhan gitu ya. Kalau itu sudah menyangkut dosa, itu harus dilakukan dengan berpuasa, dengan penyesalan penuh, bahkan dengan berpuasa. Nah, itu yang kita harus miliki. Dan kalau kita merasa udah ikut Tuhan nih, udah baca firman, tapi kalau ketika ada dosa dia masih anggap biasa, nggak ada duka yang dalam, nggak ada penyesalan yang dalam, berarti dia belum benar-benar punya hati yang rasa bersalah sama Tuhan gitu. Nah, itu belum, menurut saya belum seorang yang mengalami kelahiran baru. Karena ketika kita sadar kita sudah menjalin hubungan sama Tuhan, selama ini hidup berdamai dengan Tuhan, tetapi tiba-tiba kita buat kesalahan, ya sama seperti orang terdekat gitu ya, hubungannya mesra, tapi tiba-tiba ketika ada satu hal yang membuat kita saling menyakiti, berduka, itu kan kita buat nelangsa. Rasakan itu ya, karena pada dasarnya kan kita pernah menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis kita gitu ya. Nah, entah itu dalam status berpacaran atau sekarang udah status suami istri misalnya, hubungannya selama ini mesra, saling sayang, tapi ketika ada hal peristiwa misalnya terjadi perselisihan atau percocokan, akhirnya saling menyakiti. Itu kalau pengalaman saya pribadi dengan orang yang terdekat, yang benar-benar disayang, itu ada nelangsa, termasuk terhadap orang tua kita. Ketika kita buat salah, itu ada rasa bersalah yang dalam gitu. Nah, demikian juga terhadap Tuhan. Tapi kalau orang masih menganggap enteng, masih biasa, oh tinggal minta ampun, nah ini masih masalah gitu ya. Jadi dalam perjalanannya kita mungkin masih mungkin melakukan pelanggaran, bahkan jatuh dalam dosa, tapi udah berbeda sikapnya terhadap dulu yang belum kenal Tuhan gitu ya. Tapi karena apa? Karena memang juga udah niat gitu ya, nggak boleh lagi berkompromi dengan dosa, nggak boleh bermain-main dengan itu. Ya, itu yang saya mau tegaskan di awal gitu. Karena nggak ada artinya semuanya kalau masih hidup di dalam dosa. Nggak ada artinya mau persembahan, mau kefanatikan, mau pelayanan, itu nggak ada artinya kalau ada dosa gitu ya. Tuhan nggak bisa disogok dengan pelayanan, dengan persembahan, dengan fanatisme yang salah gitu. Enggak, Tuhan nggak merasa bangga dengan itu. Tuhan bangga, Tuhan hanya berkenan atas seseorang yang hidup benar, hidup jujur, merendahkan rendah hati, taat, hidup dalam kemauan Tuhan gitu ya. Nah, itu yang pertama yang saya berikan pada sharing kali ini. Lalu tentang penegasan rekomendasi video yang nanti dibagikan ya. Judulnya siapakah yang akan masuk, ya siapakah yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kurang lebih seperti itu rasanya judulnya gitu ya. Saya mau katakan gini, tanpa bermaksud memandang biasa dengan khotbah beliau gitu ya. Saya hanya mau katakan kepada kita bahwa di situ kan dibahas, tetapi penakut, orang yang tidak percaya, bla 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 bla, itu tidak masuk dalam kerajaan surga gitu ya. Nah,
kalau kita, saya berpikir gini, betapa kita sebetulnya sorry, kita ini yang udah baca Alkitab, kita dapatkan yang lengkap gitu. Nah, kalau khotbah seperti itu kan, itu diperuntukkan kepada mereka yang memang nggak hidup dalam pembacaan firman. Jadi itu bagi kebanyakan orang Kristen itu sesuatu yang baru gitu. Oh, ini loh, nggak masuk kerajaan surga itu seperti penakut. Ya memang sih ada hal yang ditambahkan untuk jadi referensi pengetahuan kita ketika kita mendengarkan hamba Tuhan tertentu gitu ya, membahas berbagai topik misalnya gitu. Tapi yang saya mau katakan, kalau saya mau banggakan, sebetulnya tim admin atau prajurit atau orang-orang setia di sini udah bertumbuh di sini juga bisa memberikan khotbah yang bakal lebih lengkap dari situ. Karena kalau di rekomendasi video itu cuma dibahas orang yang nggak masuk surga itu cuma dari kitab Wahyu. Nah, saya pikir bagaimana dengan Galatia 5 ayat 19 ya, 1 Korintus 6 ayat 9. Jadi kan ada hal-hal lagi yang misalnya perbuatan daging nyata. Coba saya baca ya, Galatia 5 ayat 19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persidangan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada hal-hal di sini seperti penyembahan berhala yang juga disebutkan di Wahyu ini. Saya tidak sedang mempertentangkan gitu ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah kita sebetulnya dapatkan lebih lengkap kalau kita apa? Kalau kita dapatkan yang lebih utuh, yang lebih murni, kalau kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita adalah orang yang beruntung yang dituntun di dalam pelayanan ini. Seperti misalnya iri hati, di sana nggak ditekankan. Misalnya roh pemecah, itu kan kalau dibahas yang suka gosip itu kan panjang juga. Misalnya 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan seperti orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, ini ada beberapa hal di dua kitab ini ya, yang tidak ada di sana gitu ya. Tapi kita, yang saya mau katakan adalah kita yang membaca Alkitab, kita dapatkan utuh. Di sana nggak dibahas tentang orang kikir. Nah, gitu ya. Di sana rasanya nggak dibahas juga tentang pemburit, banci gitu ya. Nah, tapi kita yang baca Alkitab ya, seperti roh pemecah, kita sampai bahas di sana ya. Dapatkan dari firman Tuhan gitu. Jadi kalau dapatkan khotbah seperti itu sebetulnya buat kita itu bukan terlalu istimewa gitu, biasa aja gitu, karena kita udah baca firman Tuhan. Yang saya mau katakan adalah teruskan itu adalah sesuatu yang kita nggak pernah dapatkan, termasuk saya aja lah ya, termasuk yang di sini yang dulu tidak hidup dalam pengetahuan itu. Tetapi biarlah kita tidak hanya punya pengetahuan gitu, tapi kita hidup di dalamnya. Kita yang baca firman, yang dapatkan yang utuh, yang bergaul dengan firman Tuhan tiap-tiap hari, kan sedang mempersiapkan diri untuk tidak terjerat dengan dosa itu. Nah, biarlah kita tetap mempersiapkan, mendandani diri kita supaya kita betul-betul sampai di dalam kerajaan itu, di dalam kerajaan surga. Jangan ada hal-hal seperti kita nggak mabuk, kita nggak fitnah orang, kita tidak menjadi pelit, nggak mencuri, tidak melakukan percabulan atau pelampiasan hawa nafsu yang liar gitu ya. Ya, itu udah semuanya termasuk di dalamnya pemburit ya, LGBT gitu ya. Nah, itu kita dapatkan semuanya dari firman Tuhan ya, seperti orang yang dengki yang kita pernah alami bahkan dalam pelayanan ini, orang yang gosip lah ya, orang pemecah belah yang fitnah orang gitu ya. Semua itu tidak pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga itu hanya masuk semuanya yang hidup dalam kebenaran, yang menjaga kesuciannya seluruhnya, yang hidup jujur, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan gitu ya. Dan kita bersyukur yang udah baca firman itu, kalau kita dapatkan media seperti itu tuh bukan sesuatu yang
yang istimewa. Saya bagikan itu hanya sebagai peneguhan aja buat kita gitu ya. Atau mungkin ada hal yang tambahan yang oh ya ini maksudnya seperti ini, itu cuma tambahan buat kita. Tapi yang murni kita udah dapatkan dari firman Tuhan, apalagi kalau kita membacanya dalam berbagai versi gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentang kalau ini sih tentang apa yang saya rasakan, tapi juga menjadi peringatan dan motivasi buat kita gitu ya. Nah, jujur dalam beberapa hari ini saya cukup down gitu ya, karena saya oleh satu hal gitu ya, oleh satu pemicu gitu ya, saya jadi ingat gitu ya, orang-orang yang dulu ya, yang pernah baca kitab. Saya katakan pernah baca kitab aja dari 2017, 18, 19, udah cukup banyak tahun ya, 2020, 21, 22 dan tahun ini. Yang mereka bersaksi, oh dulu kekristenan saya nggak seperti ini, setelah diisi menjadi seperti ini. Dulu nggak teratur berdoa, sekarang berdoa teratur. Dulu nggak bertekun dan baca firman, sekarang udah ada sesuatu yang kurang kalau nggak baca firman. Dulu nggak pernah ngerti yang puasa, bahkan berpikir itu bukan orang Kristen, merasa nggak perlu puasa gitu ya, sekarang berpuasa dan lain-lain, kesaksian lain-lain segala macam. Tapi ketika saya teringat aja, ini bukan cuma satu ya, beberapa orang yang bahkan sampai udah akrab sama kita masuk dalam grup WA gitu ya. Tapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ya memang itu kan firman Tuhan juga udah katakan, ketika firman ditaburkan, salah satu yang membuat orang kemudian undur daripada Tuhan, daripada kesungguhan pada Tuhan adalah salah satu adalah problema hidup. Melihat kenyataan Tuhan gak jawab doanya, hidup gak berubah gitu ya. Seperti kemarin yang SK Buan, itu kan bukan sesuatu yang baru lagi yang saya katakan kepada kita. Kita ini akan terus diseleksi oleh waktu, karena Tuhan mau yang setia gitu. Tuhan mau yang setia, yang murni, yang benar-benar tetap percaya kepada Dia. Kemarin saya bilang, Tuhan mau Tuhan jawab doa saya, mau enggak, mau tidak terjadi sesuai keinginan saya, Tuhan, saya tetap percaya, saya tetap berharap, tidak akan berubah gitu ya. Orang yang punya kualitas hati kurang lebih seperti ini yang Tuhan mau gitu, nggak dipengaruhi oleh apapun. Ada satu lagu, ku tetapkan hatiku setia tanpa syarat, tahu lagu itu ya, jadi intinya lagu itu bilang gini, aku akan tetap percaya, tetap setia, nggak pakai syarat gitu. Setia kalau Tuhan udah jawab doa saya, atau semua ini berubah, itu kan pakai syarat gitu, itu bukan yang murni gitu. Nah, cuma saya bilang ketika doa itu ya kan, tapi saya cuma minta Tuhan gitu ya, kok saya jenuh dengan ini semua gitu ya, maksudnya bosan dengan bukan pelayanan ya, tapi kelakuan orang gitu. Kok sering saya menyaksikan ini gitu ya. Tadinya setia baca firman, setia memuji menyembah Tuhan, berpuasa, ya setialah untuk mengikut Tuhan ya. Tiba-tiba berubah setia. Saya ketika berdoa, saya hanya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan, ya memuji Tuhan, bahasa roh gitu ya. Aku cuma ngerti gini, bahwa saya ini kan sampai tadi bilang sampai down gitu ya, lihat kelakuan orang gitu ya. Saya pikir dalam hati gini, kok seperti gak pernah ditanamin apa gitu ya di dalam dirinya. Ngerti kan? Jadi misalnya udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun udah ditanamin gitu dasar-dasar ya harus tetap percaya penuh, berharap pada Tuhan gitu ya. Kemudian
tetap setia, udah ditanamkan dasar-dasar, termasuk dasar hidup benar, dasar ketaatan gitu ya, udah ditanamkan semuanya, udah dibekali dengan bahwa percobaan yang kita alami itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Kalau versi lain katakan itu dialami oleh manusia yang lain kok gitu, bukan sesuatu yang luar biasa. Udah diajar tentang pujian penyembahan, nanti ketika pujian penyembahan itu akan dapat kekuatan baru, menantikan Tuhan dapat kekuatan baru, udah diarahkan gitu ya, pada prakteknya itu membangun manusia rohani itu kayak gini, kemudian ya seperti ini, menjalankan hidup kekristenan yang benar, dalam perjalanannya akan alami seperti ini, udah dibekali gitu loh, udah ditanamin gitu. Tapi kenapa ada masalah, ada pergumulan, terus doanya nggak dijawab, gak ada yang berubah, kok langsung bisa berbalik ya? Nah, satu yang Tuhan buat saya ngerti bahwa saya kan merasa kok kayaknya, aduh udah dikumpulin ya Tuhan, dari tahun ke tahun gitu ya, padahal yang mau bergabung, berkomitmen untuk baca Alkitab itu aja udah sedikit, tapi yang sedikit itu pun lagi dipisah lagi. Di sini saya bukan berarti menjadi lemah karena jumlah, enggak, tapi maksudnya saya sebagai orang yang berharap lebih banyak orang yang lebih sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya, tapi kok tiba-tiba ini bukan satu orang ya, lagi-lagi saya katakan, saya jadi teringat pada yang lain, darinya bersaksi, oh begini, oh, puji Tuhan, wow, bersaksi macam-macam lah, tapi tiba-tiba kok seperti orang nggak pernah ngalamin itu semua gitu, sama seperti ya, kemudian Tuhan buat saya mengerti bahwa saya aja merasa didera oleh perilaku orang seperti itu. Sebetulnya mereka itu menunjukkan ketidaksetiaannya itu bukan kepada saya, bukan, tapi langsung kepada Tuhan. Karena kita setiap sahabat atau saudara di sini kan ngikut Tuhan kan, di sini bukan ngikut saya kan, tapi ikut Tuhan, berjanji untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, berjanji untuk taat sama Tuhan, berjanji untuk berdoa, memuji Tuhan, berpuasa segala macam. Itu private, itu langsung sama Tuhan. Nah, kalau nggak setia, itu berarti lebih lagi kepada perasaan Tuhan yang didera. Makanya di perjanjian lama kan Tuhan menangisi bangsa Israel. Kenapa engkau harus mati, bangsa Israel? Bertobatlah. Tuhan hanya apakah yang diinginkan Tuhan daripadamu selain apa? Kesetiaan gitu. Nah, setia di sini sama seperti suami istri misalnya, atau ya katakanlah suami istri yang bisa tinggal satu rumah gitu ya, yang biasanya pagi-pagi misalnya kalau harus ketika mungkin sarapan gitu ya, duduk bercengkrama, ngobrol, atau mungkin istrinya siapin pakaian suaminya, handuknya ketika mau suaminya mandi misalnya, atau suaminya temani istrinya mungkin masak atau apalah, dalam perhatiannya kita bisa tambah-tambah apalah gitu ya. Itu hal-hal yang kemesraan, kehangatan yang dilakukan. Tapi kalau tiba-tiba keluarga itu udah hambar gitu ya tidur masing-masing, ya mungkin satu tempat tidur tapi udah saling membelakangi gitu ya, lalu bangun pagi juga ya kayak gitu, kalau misalnya kerja ya mandi, sarapan sendiri ya pergi gitu aja, pulang ya satu udah tidur, mungkin ya satu ya kayak gitu, udah nggak ada lagi kehangatan. Nah, Tuhan juga gitu, tetap masih KTP-nya Kristen, itu bukan ukurannya gitu ya, tetap mungkin masih ke gereja, tapi hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Itu kenapa sampai ada peringatan kita, Wahyu, lakukan apa yang kamu lakukan dulu. Gimana ketika misalnya dalam sebuah keluarga ada kehangatan, ngeteh bareng gitu, sarapan bareng, atau bercengkrama, ada masa-masa bersama-sama habis makan malam misalnya, atau jalan-jalan keluar kota, atau suami istri ketika tempat tidur misalnya berpelukan, saling mengasihi. Loh, kok sekarang udah semuanya berubah, sama seperti hubungannya dengan Tuhan. Ya, ngakunya masih Kristen, tapi udah nggak lagi ada kehangatan dengan Tuhan, nggak ada lagi kemesraan, kedekatan sama Tuhan. Persekutuannya udah nggak hidup lagi. Bahkan terakhir ini saya bukan semakin mengerti ya, tapi
kayak diingatin kembali bahwa bukan pelayanan yang utama, tapi bagaimana setiap doa itu benar-benar ada persekutuan sama Tuhan, ada interaksi. Itu yang lebih penting daripada pelayanan. Bagaimana kita dengar-dengaran sama Tuhan, fokus sama Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya. Itu lebih penting daripada semuanya. Itu yang paling utama dari apapun juga. Bukan, ya kan seperti kasus Marta dan Maria, yang Marta sibuk dengan semuanya dan sedangkan Maria yang tidak seperti melakukan apa-apa, tapi justru itu yang dikehendaki Tuhan. Itu juga yang saya seperti diingatkan lagi, kalau bersekutu itu merendahkan hati, sediakan semuanya, hati, pikiran, duduk menyembah Tuhan, mengagumi Tuhan. Bahkan pokok-pokok doa pun kadang-kadang saya doakan terpisah, saya sambil berdiri, saya doakan secara umum, apalagi udah berkali-kali. Pokok doanya sama nama-nama yang dihafal juga rasanya 90% udah hafal semuanya gitu kan. Itu yang Tuhan mau. Tetap ada persekutuan, keintiman, persekutuan batin sama Tuhan. Itu yang hilang. Itu yang tidak boleh hilang, dan itu yang hilang dari orang-orang ini ya. Jadi dia udah fokus sama masalahnya, Tuhan nggak jawab, udah berubah lah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau jawab, mau nggak lakukan apa-apa, aku tetap percaya, tetap berharap, nggak marah, nggak menggerutu, nggak kecewa, pokoknya nggak semuanya. Tapi cuma aku, Tuhan tolong aku, dan memang Tuhan tolong gitu ya. Aku bosan dengan kelakuannya gitu ya, jenuh, kok kayak gini udah dikumpulin gitu ya. Tapi ya kayak gitu, ada satu kejadian berubah aja gitu ya. Saya kadang di dalam kebingungan ya, kalau ini cuma seketika gitu ya. Kalau mau jumlah-jumlahan aja gitu ya, ya bergabung aja di gereja yang besar yang memang Tuhan panggil seperti itu, ngumpulin orang ya, kayak rame-rame kan, misalnya saat teduh bareng-bareng, nggak perlu sendiri, nggak terlalu ditekankan yang kayak gitu. Yang penting kita memuji Tuhan, karena itu bukan ukuran, tapi benar-benar kedalaman hati kita dilihat sama Tuhan. Sungguh-sungguh nggak mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh nggak menghormati Tuhan ketika kita sendiri. Saya kan selalu tekankan itu. Nah, tapi selalu saya tahu bahwa saya kan dipanggil untuk ini, sekalipun jumlahnya sedikit. Saya tahu aku dipanggil untuk melakukan pelayanan seperti ini, benar-benar sampai ketemu orang yang mau menghormati Tuhan sekalipun dia sendiri, yang benar-benar tetap mengasihi Tuhan. Saya dipanggil untuk itu gitu. Jadi kenapa saya terus bersemangat? Karena saya tahu akan pasti ada orang yang memiliki jiwa seperti saya di dalam pelayanan ini gitu ya, dan berharap kiranya menjadi peringatan kepada yang kita semuanya gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan merasa aman dengan kekristenan. Oh, saya masih KTP Kristen, saya masih ke gereja. Kalau tidak ada lagi persekutuan yang intim, kedekatan batin dengan Tuhan, jangan merasa aman dengan itu. Dan celakanya adalah orang yang seperti kemarin di bagian SK Buan itu gitu ya, orang tuh merasa nggak berupaya gitu untuk bangkit lagi. Ya begitu, kompromi. Makanya kan Tuhan bilang, lebih banyak orang yang menuju jalan yang luas, pintu yang lebar, karena nggak perlu lakukan kayak kita, santai gitu. Tapi kata Yesus itu menuju kebinasaan gitu ya. Jadi saya selaku orang yang dipercayakan memiliki karakteristik pelayanan seperti ini, aku harus selalu tekankan, ikut Tuhan, Kristen tuh nggak bisa lagi berkompromi dengan dosa. Jangan sampai berpikir aman kalau kita hidup dalam dosa atau tidak taat gitu. Dan jangan pikir benar kekristenan kalau tidak menjaga kasih mula-mula, menjaga persekutuan dengan Tuhan. Jangan merasa oh udah oke kok digembalakan di gereja besar, hamba Tuhan terkenal gitu ya, ibadah bareng-bareng gitu. Jangan pikir itu membanggakan hati Tuhan, tapi praktek hidupnya setiap hari nggak mau selidikin firman, nggak mau berdiam diri sama Tuhan, nggak hidup dalam pujian penyembahan. Dalam prakteknya juga kita lihat bahwa dia hanya antusias ketika rame-rame, ya itu nggak maksimal gitu. Selalu karakter seperti ini yang saya cari dalam pelayanan ini. Akhirnya menjadi peringatan buat kita tentang tadi, nggak boleh lagi ada dosa, nggak boleh berkompromi dengan dosa, ketidaktaatan, dan juga tentang tadi saya katakan
tentang rekomendasi video ya. Kita udah baca firman Tuhan, yang udah bolak-balik merenungkannya. Kita dapatkan sebetulnya bahkan hampir semua rekomendasi video itu sebetulnya bukan sesuatu yang wow, karena kita udah dapatkan yang lebih komplit, lebih utuh, lebih murni dari firman Tuhan. Itu kita bukan berarti sombong, itu hanya melengkapi. Tapi kita yang udah dapatkan selalu kembali kepada firman, kita mendapatkan yang lebih terbaik. Dan kita kalau udah diperlengkapi seperti itu, kita hidupi itu. Kita tidak hidup lagi dalam dosa-dosa yang membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan gitu ya. Dan juga yang tadi, jangan seperti itu. Saya sudah berkali-kali katakan, kan bosan kalau tiap-tiap hari katakan atau tiap sharing katakan. Selalu ingat bahwa waktu akan memisahkan kita. Jadi kita bisa nggak melihat bangunan kerohanian apa yang kita bangun setiap hari, itu akan terlihat ketika terpaan datang, ketika cobaan datang, ketika Tuhan seolah-olah nggak berbuat apa-apa kepada kita. Keyakinan kita kepada Tuhan itu seteguh apa, dan sikap hati kita kepada Tuhan itu pakai syarat apa enggak. Kita bisa menilai itu untuk diri kita sendiri, dan kita bisa melihat orang lain yang selama ini berlomba bersama dengan kita. Itu cukup sederhana ya. Dan saya rindu dari antara kita bangkit seperti yang saya katakan tadi. Ada orang-orang luar biasa di Alkitab sebagai teladan, dan saya selaku orang yang melayani di sini memberikan teladan. Saya bilang, Tuhan mau lakukan apa yang aku doakan, mau enggak sesuai kehendak aku, tetap percaya, tetap berharap, enggak marah, enggak kecewa, enggak menggerutu, tetap memuji Tuhan. Itu sikap hati saya gitu ya. Nah, kiranya sharing yang sederhana ini terus mengingatkan kita, memotivasi kita untuk tetap berada dalam persekutuan sama Tuhan gitu ya. Bukan cuma ke gereja atau KTP-nya Kristen, enggak, tapi perhatikan hal yang tadi, hal-hal yang mendekatkan kita sama Tuhan. Persekutuannya bagaimana gitu ya. Ya, perhatikan cara membangun kekristenan setiap hari, supaya ketika ada iblis menyerang misalnya, buktinya doamu nggak dijawab, puasa nggak ada berubah juga. Nah, menjadi tangguh karena punya pengenalan yang baik sama Tuhan. Ya, seperti kemarin saya katakan tentang iman Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya pengenalan yang baik sama Tuhan. Tidak digoyahkan oleh serangan daripada si jahat yang mengatakan, mana udah berdoa nggak dijawab, tapi katanya Tuhan penolong, mana nggak ada hasilnya. Atau mungkin ketika ada pergumulan lain, kok sepertinya Tuhan nggak tolong. Nah, kita menjadi kuat karena kita punya dasar pengenalan yang baik dengan Tuhan dan persekutuan yang selalu terjaga, sehingga kita tahu dengan baik siapa Tuhan yang kita sembah, dan kita menjadi tidak menjadi lemah tapi tetap kuat gitu ya. Ini pesan saya untuk kita sekalian, tetap semangat Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin.